Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengenalan fitoplankton dan zooplankton, yaitu Chlorophyllae atau green alga dan Antinopoda. Ini adalah daftar anggota kelompok kami. Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan aquaculture. Ada dua macam pakan, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Plankton merupakan jasa teknik akuatik sebagai sumber pakan alami untuk ikan dan udang. Juga dapat dijadikan sebagai indikator kestabilan dan kesuburan perairan. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengenalkan jenis fitoplankton, Chlorophyllae, dan zooplankton Actinopoda yang dapat digunakan sebagai pakan alami bagi larva ikan, finfish, dan non-finfish. Untuk alat yang digunakan dalam praktikum adalah mikroskop molekuler, nampan, 2 buah objek glass, 2 buah cover glass, pipet tetes, beker gelas volume 50 ml, dan tisu gulung. Sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan formalin 4%, immersion oil, dan pot sampel yang berisi beberapa jenis fitoplankton. Dan untuk metode praktikumnya terbagi menjadi 2, yaitu pengamatan fitoplankton dan juga pengamatan zooplankton. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi dari fitoplankton dan zooplankton. Untuk fitoplankton sendiri menggunakan spesies Chlamydomonas reinhardti dengan genus Chlamydomonas dari kingdom Plantae. Sedangkan untuk zooplanktonnya menggunakan spesies Elpidium sp dari genus Elpidium dengan kingdom Protista. Dapat dilihat untuk hasil pengamatan. Ya, dari gambar pengamatan pertama ada Chlamydomonas reinhardti dengan perbesaran 100 kali dan 400 kali serta 1000 kali. Selain itu, terdapat gambar pengamatan dari Elpidium sp dengan perbesaran 100 kali, 400 kali, dan juga 1000 kali. Chlorophyllae atau ganggang hijau merupakan salah satu kelas dari ganggang yang selnya bersifat eukaryotin. Pigmen klorofilnya terdapat dalam jumlah terbanyak sehingga ganggang ini berwarna hijau. Pigmen yang dimiliki Chlorophyllae adalah klorofil yang mengandung karoten. Kelas Chlorophyllae atau alga hijau mengandung klorofil A dan B dan banyak melimpah di perairan yang relatif tenang. Habitatnya umumnya hidup di air tawar atau air laut, tempat-tempat yang lembab, dan daerah bersuhu ekstrim atau bersalju. Adaptasi Chlorophyllae sangat berhasil dalam menempati semua habitat perairan air tawar dari berbagai ketinggian. Sebagian besar spesies dari Chlorophyllae hidup sebagai fitoplankton dan sebagian lagi sebagai perifiton. Peranan Chlorophyllae dalam ekosistem air termasuk pada air tawar sebagai produsen bahan organik, penghasil oksigen, terutama sebagai mata rantai makanan dalam ekosistem akuatik. Chlorophyllae juga berperan penting sebagai bioindikator dalam menentukan kualitas air. Selanjutnya, untuk struktur tubuhnya berbentuk sel tunggal, koloni, berfilamen, dan bermembran. Klasifikasinya, Chlorophyta memiliki satu kelas, yaitu Chlorophyllae yang terdiri dari 4 ordo, yaitu yang pertama ada Volvocales, pada umumnya memiliki unisel sempurna. Bentuk tubuhnya ada yang koloni dan berfilamen. Ordo ini memiliki 5 famili, yaitu yang pertama ada Polybleparidaceae, kedua Chlamydomanaceae, Pachotaceae, Volvocaceae, dan Spondylomoraceae. Yang kedua ada Ordo Tetrasporales, bentuk selnya ada yang unisel dan berkoloni. Hewan ini tidak memiliki flagel. Ordo ini memiliki 2 famili, yaitu Palmelaceae, Tetrasporaceae, dan yang selanjutnya ada Ordo Chlorococales. Hewan ini memiliki bentuk unisel dan koloni, tidak memiliki flagel. Ordo ini memiliki 4 famili, yaitu yang pertama ada Chlorococcaceae, yang kedua ada Cochastaceae, yang ketiga ada Hydrodictyaceae, dan yang terakhir ada Scindesmaceae. Dan yang keempat, Ordo Zycnematales, pada umumnya unisel, berkoloni, filamen, dan tidak memiliki flagel. Biasanya hidup di air tawar atau payau. Ordo ini memiliki 3 famili. Yang pertama ada Zycnemataceae,
Yang kedua ada Desmidiaceae, dan yang terakhir ada Mesotaeniaceae. Selanjutnya ada zooplankton dengan kelas Actinopoda. Kelas Actinopoda berada di bawah subfilum Sarcodina dan filum Sarcomastigophora yang terdiri dari organisme laut planktri. Namun beberapa anggota kelompok ini dapat ditemukan di air tawar, seperti anggota kelas Foraminifera, yang mayoritas actinopods adalah protozoa bercangkang yang membedakan mereka dari anggota lainnya dari filum. Sementara beberapa spesies kolonial bentuk aglomerasi, mayoritas actinopods soliter dengan demikian terjadi sebagai sel tunggal yang mengapung bebas di habitatnya. Beberapa spesies dari kelas Actinopoda antara lain Actinovirus pontica, Hexacontium ateracontion, Thalassiocola pellucida, Clatrulina elegans, Sticolon C. zanclea. Adapun ekologinya, yakni Actinopoda sebagian besar ditemukan di lingkungan laut, khususnya Radiolaria dan Acantaria, di mana mereka muncul secara tunggal dan berkoloni. Pada Radiolaria misalnya telah diidentifikasi di semua lautan dunia dengan distribusi dan kelimpahan bergantung pada berbagai faktor biotik dan abiotik. Besaran suhu adalah salah satu faktor yang telah terbukti mempengaruhi kelimpahan organisme ini di lingkungan laut. Misalnya, spesies ini yang ditemukan di Kutub Utara dan Selatan juga banyak ditemukan di kedalaman laut yang meningkat yang ditandai dengan penurunan suhu. Selanjutnya reproduksi. Actinopoda telah terbukti menggunakan berbagai cara reproduksi, ini termasuk pembelahan biner dan pembelahan ganda, tunas, dan juga pembentukan spora berflagel. Reproduksi aseksual dengan pembelahan telah diamati pada sejumlah organisme termasuk yang membentuk koloni, spesies yang tidak memiliki kerangka, serta spesies yang berjadikan spikula. Selama pembelahan biner, penelitian telah menunjukkan koloni berbentuk bulat atau bulat menjadi memanjang saat gelatin menyempit dengan cara menghasilkan koloni silinder tersegmentasi. Selama pembelahan ganda, di sisi lain, proses telah dikaitkan dengan sejumlah kegiatan yang meliputi percabangan kapsul pusat dan nukleus, penyebaran tetesan minyak, dan pigmen dalam sitoplasma di intrakapsulum. Selama pembelahan ganda, organisme melepaskan ektoplasma dan mulai tenggelam. Reproduksi aseksual melalui tunas juga telah ditunjukkan pada sejumlah spesies kolonial termasuk Cladosporium fulvum dan Spirozoum neapolitanum. Dan untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya alam hayati suatu kawasan atau ekosistem perairan sangat ditentukan oleh produktivitas primer plankton atau zooplankton dan fitoplankton. Chlorophyllaceae merupakan anggota kelas dalam divisi Chlorophyta pada fitoplankton yang termasuk anggota kelompok tumbuhan ganggang yang berwarna hijau karena kandungan klorofil di dalam sel-selnya. Sedangkan pada zooplankton ada Actinopoda yang merupakan mayoritas protozoa bercangkang yang membedakan mereka dari anggota lainnya dari filum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.